Pertama-tama siapkan 2 buah sosis. Ini adalah sosis sapi. Sosisnya ini panjangnya sekitar 11 cm. Saya beli harganya Rp900. Untuk yang nanya mereknya nanti saya tulis di deskripsi ya. Sosisnya ini dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Atau kalau mau diganti dengan bakso juga nggak apa-apa. Kemudian siapkan juga wortel ukuran sedang. Ini wortelnya sudah dikupas, dicuci, kemudian dipotong dadu kecil-kecil. Atau kalau mau lebih cepat, boleh juga diserut menggunakan serutan sayur. Yang penting ukurannya jangan terlalu besar agar nanti mudah saat dijadikan sebagai isian. Kemudian siapkan juga 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya diiris tipis ya, kemudian dicincang halus. Begitu juga dengan bawang merahnya, diiris tipis kemudian dicincang halus juga. Atau kalau mau diulek juga nggak apa-apa ya. Siapkan juga 3 batang daun bawang. Daun bawangnya sudah dicuci kemudian diiris tipis. Kemudian siapkan juga sekitar 3 sendok makan tepung terigu. Ini tepung terigunya dilarutkan dengan secukupnya air sampai didapat kekentalan yang sedang. Nanti larutan terigu ini akan digunakan sebagai pelapis saat memanir dan juga sebagai perekat nanti saat menggulung adonan. Siapkan juga roti tawar. Ini adalah roti tawar yang murah meriah. Roti tawarnya ini saya beli 1 pak, harganya hanya Rp5.000, isinya sekitar 12 lembar. Rotinya ini dipotong pinggirannya ya. Dan untuk pinggirannya ini jangan dibuang karena nanti bisa kita manfaatkan untuk menambah volume isian. Jadi nanti isiannya akan lebih hemat tapi tetap enak. Dan untuk satu resep ini 12 lembar roti ini kepake semua ya. Nah, ini bagian pinggir roti yang tadi digunting ya. Dan sebelum digunakan, ini digunting-gunting lagi menjadi ukuran yang lebih kecil agar nanti mudah saat dijadikan sebagai isian. Nah, seperti ini udah selesai ya. Ini ukurannya jadi kecil-kecil seperti ini. Jika semua bahan sudah siap, sekarang kita akan lanjut menumis. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah diiris tipis. Nah, ini kita tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya ini matang dan wangi. Nah, seperti ini udah cukup. Kemudian masukkan wortel yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil. Tambahkan juga sosis yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil. Nah, ini dioseng-oseng ya. Di sini saya tidak menambahkan air karena ini wortelnya dipotongnya cukup kecil-kecil. Jadi dioseng-oseng seperti ini aja akan cepat matangnya. Kemudian masukkan juga seasoningnya. Ini ada garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh dan gula pasir 1/4 sendok teh. Tambahkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Kemudian masukkan roti tawar yang bagian pinggirnya ya, yang tadi sudah digunting kecil-kecil. Nah, ini kita masak lagi sebentar sampai daun bawangnya ini layu. Jika sudah, kemudian ini api kompornya dimatikan dan masukkan telur 2 butir. Ini telur yang ukuran sedang. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini udah cukup. Ini bisa dikoreksi rasanya. Jika sudah oke, ini bisa langsung diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah. Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Kemudian roti yang tadi sudah dibuang pinggirannya, ini digunting menjadi 2 bagian. Jadi nanti satu camilan hanya menggunakan setengah lembar aja. Kemudian rotinya ini dipipihkan ya sampai cukup tipis. Ini saya memipihkannya menggunakan rolling pin. Kalau misalnya nggak ada rolling pin, bisa menggunakan gelas ataupun botol yang permukaannya datar. Dan jika saat dipipihkan seperti ini, rotinya jadi agak hancur, apalagi roti yang murah meriah ya, itu terkadang cukup getas. Bunda bisa mengukus terlebih dahulu rotinya, sebentar, mengukusnya sekitar 1 menitan aja, agar nanti rotinya jadi lebih lentur dan gak mudah pecah. Oh ya, jika sudah selesai dipipihkan semua, sekarang kita akan mulai mengisi rotinya.
Ambil setengah lembar roti yang tadi sudah dipipihkan, kemudian letakkan 1 batang stik es krim. Kemudian ini di atas stik es krim letakkan tumisan sosis telur. Ini saya meletakkannya pakai tangan aja ya, biar lebih mudah, sambil dirapikan memanjang seperti ini. Kemudian bagian pinggir-pinggirnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Kemudian ini ditutup seperti ini sambil agak ditekan-tekan bagian pinggirnya agar merekat dengan kuat dan tidak terbuka nanti saat digoreng. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana, mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil setengah lembar roti yang tadi sudah dipipihkan, kemudian letakkan 1 batang stik es krim, dan di atas stik es krim letakkan tumisan sosis telur. Nah, ini dirapikan memanjang ya. Kemudian bagian pinggir-pinggirnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Kemudian ini kita tutup memanjang seperti ini sambil ditekan-tekan agar rotinya ini bisa tertutup rapat dan nanti tidak terbuka saat digoreng. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 24 stik roti isi sosis telur seperti ini. Dan jika sudah diisi semua dengan sosis telur, ini akan dipanir ya. Larutan terigu yang tadi sudah dibuat, ini saya pindahkan ke dalam gelas kecil seperti ini agar nanti memudahkan saat memanirnya ya. Ini tinggal dicelupkan aja stik roti isi sosis telurnya ke dalam larutan pencelup dan langsung dibaluri dengan tepung panir. Ini sambil agak ditekan-tekan ya. Nah, setelah ditepung panir, ini ukurannya jadi lumayan lebih membesar dan juga permukaannya jadi lebih mulus. Dan jika sudah dipanir seperti ini bisa di stok loh Bun. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika minyaknya udah panas, langsung aja dimasukkan stik roti isi sosis telurnya. Nah, ini kita goreng sampai tepung panirnya ini crispy dan berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini tepung panirnya udah crispy, udah matang. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk yang berikutnya sama, tetap kita goreng menggunakan api sedang aja sampai permukaannya ini berwarna agak kecoklatan. Nah, ini yang tadi barusan digoreng, ini kelihatan crispy dan terlihat sangat lezat. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi 5 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Juga tempelkan label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 6 x 15 cm. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan ragukan lagi. Ini enak loh Bun. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian permukaannya ini crispy, rotinya lembut, berpadu dengan lezatnya sosis telur yang ada di sebelah dalam. Ini sosis telurnya gurih, enak, sedap, mantep, cocok dimakan dengan roti crispy seperti ini. Bunda harus coba ya. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian model dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk model dan harga jual, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Karena ini hanya hitungan kasarnya aja, apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.